Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi semua. Pagi, you have a good weekend? Amin, puji Tuhan. Ada yang kemarin ada Apple Harvest Day, ada yang hiking, mungkin ada yang jalan-jalan. Saya percaya kita boleh punya weekend yang baik ya. Kita boleh terus fokus kepada Tuhan. Saya mau ajak kita boleh siapkan hati kita, let's continue to prepare our heart as we are about to listen to the words of God. Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ada satu tantangan yang terus kita hadapi gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita ini berada di dalam sebuah pertandingan iman. Gitu. Kita tidak pernah berhenti untuk berjuang, istilahnya di dalam iman kita. Dan seringkali ada yang namanya penundaan, ada yang namanya ketidakmungkinan, atau sepertinya yang mentok begitu ya, seperti tidak ada jawaban. Tapi itulah pertandingan iman yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu saya mau ajak saudara untuk kita boleh lebih dalam lagi pagi hari ini di dalam iman. Jadi saya beri judul khotbah saya pagi hari ini yaitu Unshakable Faith, atau iman yang tidak tergoncangkan. Oke, iman yang tidak tergoncangkan. Ini kita sudah masuk di bulan Oktober, minggu pertama di bulan Oktober. Ini berarti trimester terakhir ya, 3 bulan terakhir di tahun 2025. Kalau kita ingat bahwa tahun ini kita punya tema yaitu unshakable, tidak tergoncangkan. Jadi saya mau ajak kita untuk lihat kembali apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan ingatkan, dan kemudian kita boleh terus diperlengkapi di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya masuk kepada topik hari ini yaitu Unshakable Faith, saya mau ajak kita lihat sebentar tentang apa yang saya sampaikan minggu lalu. Saya sampaikan firman Tuhan, saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Untuk itu biarlah kau menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu, maksudnya apa? Ada 3 hal yang kita perlu ingat, ada hal yang kita pelajari, ini yang menjadi perkataan Tuhan sebenarnya lewat firman Tuhan ini, di mana Tuhan ini memanggil kita sebagai orang Kristen untuk kita berada di dunia gitu. Tuhan taruh kita di dunia, Tuhan mau kita untuk masuk dan terlibat. Kalau dibilang engage with the world, itu berarti kita sebagai orang percaya kita harus terlibat di dalam dunia ini. Saya mau ingatkan selalu buat kita nih sebagai orang percaya nih, apakah kita memiliki teman-teman yang bukan orang Kristen? Nah, ini penting nih. Apakah kita memiliki teman-teman atau bergaul juga dengan orang-orang yang enggak percaya sama Tuhan? Nah, orang Kristen jangan menjadi gaulnya sama dengan gereja, tapi Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Itu adalah tempat di mana Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat. Ada amin? Nah, yang kedua, kita perlu mengetahui, kita perlu sadar bahwa ada realitas di mana kita selalu berada di dalam sebuah peperangan rohani dan iblis itu nyata. Oke? Jadi kita tidak pernah berhenti berada di dalam peperangan rohani di mana iblis terus berusaha untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Apakah itu masa depan kita, pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Dan disitulah iblis bekerja terus. Tetapi dari sini poin berikutnya kita perlu sadar juga, kita perlu lihat bahwa kita ini adalah makhluk yang rentan sebenarnya sebagai manusia. Untuk itu kita perlu lebih lagi sadar dan menyadari bahwa ada Tuhan yang benar-benar berkuasa di dalam hidup kita dan Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang melindungi kita. Saya suka katakan we need to be more aware of the Spirit of the Lord than to be more aware than the problems that we have. Jadi kita perlu sadar akan kebesaran Tuhan kita lebih dari kesadaran kita akan masalah-masalah kita. Ada amin? Oke ya, kenapa? Karena kita ini ditetapkan Tuhan, kita ditaruh Tuhan dengan tujuan Tuhan di dunia ini. Berarti kalau Tuhan taruh kita
dia akan mendampingi kita. Kalau saudara lihat ada satu kata yang saya sangat diberkati. Di dalam amanat agung Tuhan, Tuhan kan katakan Matius 28 ya, dibilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajarlah mereka. Dan terakhir kalau saudara lihat di situ Tuhan katakan ketahuilah aku menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Nah ini di sini dibilang ketahuilah. Nah ini satu kata yang seringkali kita nggak tahu nih. Tapi kalau kita tahu itu powerful. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu dari sekarang sampai akhir zaman. Suatu saat saya pinjam motor, saya ingat itu sebelum berangkat ke Amerika. Jadi motor saya udah dijual, saya pinjam motor teman saya di gereja. Karena masih perlu kemana-mana, urus sana sini, kayaknya mungkin 1-2 minggu sebelum berangkat ke Amerika, saya pinjam. Tapi ternyata di tengah jalan, ketika lagi jalan di jalan besar, di jalan Asia Afrika saya ingat, itu tiba-tiba motor det gitu, mogok motornya. Waduh ini kenapa ya? Pas saya lihat ternyata memang si anak yang kasih pinjam motornya lupa bilang bahwa Kak, ini pas saya telepon, ini kenapa ya? Oh iya Kak, itu speedometernya sama yang bensin itu rusak. Jadi saya juga nggak tahu. Jadi saya tidak tahu. Nah, tidak tahu bahwa bensinnya habis. Begitu. Jadi saya mesti dorong itu motor panas-panas di Bandung ke pompa bensin terdekat. Aduh pegel juga ya, ngedorongnya kan mesti miring begitu. Dibawa gitu. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Jadi ternyata mengetahui itu satu hal yang berkuasa loh. Tuhan simple, secara sederhana bilang, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah dalam setiap posisi, dalam setiap keadaan, saya percaya kalau kita tahu betul-betul bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Pertama, kita gak perlu takut, betul? Ada Tuhan loh. Kita kan seringkali merasa, aduh saya sendiri nih, aduh saya gak ada yang jagain, saya gak tahu mau gimana. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah itu powerful. Oke, nah saya mau ajak kita lihat lagi sejenak tema kita tahun ini yaitu unshakable. Ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kita akan lihat dari ayat yang ke-27 ya. Dan ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke, boleh ke yang sebelumnya, ini ayat 20, tadi saya baca dari ayat 27 ya. Jadi di ayat 26 itu Tuhan katakan bahwa sekali lagi aku akan menggoncangkan. Gitu. Bukan hanya apa yang ada di bumi, tetapi yang ada di sorga. Nah ini digoncangkan ini kepada segala hal. Tujuannya apa? Supaya terlihat apa yang tergoncangkan dan yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak kuat dan apa yang kuat. Gitu. Mana yang rentan dan mana yang teguh. Mana yang kokoh dan mana yang tidak kokoh. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di firman ini kita bisa lihat bahwa kita sebagai orang percaya, setiap orang Kristen itu tidak terkecuali. Itu bukan, we are not exempt gitu ya. Kita tidak terkecuali dari setiap goncangan yang ada. Jadi kalau musim panas, ya kita kepanasan. Kalau musim dingin, kita kedinginan. Kalau misalnya ada banjir, ya tenggelam juga gitu. Bukan karena kita orang Kristen kita jadi bisa ngambang gitu, enggak ya, kecuali yang bisa berenang. Begitu. Kalau ada gempa bumi ya kita ngegeter juga. Bukan karena oh ini rumahnya orang Kristen ini nggak akan jadi anti gempa. Enggak, semuanya kena. Kalau misalnya ada inflasi kena juga, betul ya. Dolar turun, dolar naik ya terdampak juga. Lagi ada layoff di mana-mana banyak terjadi. Ya kalau memang kena layoff juga. Gitu. Bahwa setiap kita ini tidak terkecuali dari yang namanya goncangan. Karena goncangan itu ada, Tuhan mau lakukan sesuatu untuk membuktikan mana yang teguh sebenarnya. Dan yang teguh inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara yang kasih Tuhan,
Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 kitab Roma pasal 8 ayat 23, firman Tuhan bilang begini. Jadi bukan hanya mereka saja, ini maksudnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Saudara yang sudah lahir baru, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, ini kita dibilang yang sulung. Yang sulung itu yang pertama, yang duluan. Yang duluan, yang mengenal Tuhan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah di sini dibilang apa? Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Di sini dijelaskan lagi bahwa ya kita ini menantikan pengangkatan, kita menantikan akhir zaman, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dari semuanya bahwa kita katakanlah orang percaya secara sederhana, orang yang mengenal Tuhan, murid-murid Tuhan, kita juga mengeluh nih dalam hati kita. Di sini dibilang apa nih bahasa Inggrisnya? We groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our body. Jadi sampai kepada akhirnya kita juga apa intinya? Ya ada keluhan, ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan yang seringkali gak gampang. Jadi semuanya tidak terkecuali. Setiap orang yang ada kita memiliki masalah kita masing-masing. Tetapi kalau kita lihat di sini Tuhan memberikan satu kepastian kepada kita. Dan ini kita perlu ketahui betul, kita perlu sadari betul. Kembali kepada kitab Ibrani pasal 12 ayat 28, firman Tuhan bilang seperti ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. So let us be thankful, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan dengan takut. So let us be grateful. Why? Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Saudara, sebagai orang Kristen, kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita berada di dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menjadi bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. So I want to say that your life in Christ is unshakable. Well, it should be unshakable. Kehidupan kita di dalam Kristus seharusnya menjadi kehidupan yang tidak tergoncangkan. Maksudnya apa? Kenapa seperti ini? Kita bersyukur bahwa yang pertama Tuhan memberikan sebuah jaminan, kepastian, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada kerajaan selama-lamanya, kerajaan ribuan tahun yang tidak akan dapat digoncangkan oleh apapun juga. Dan kita mendapat jaminan untuk menjadi bagian di dalamnya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita. Itu di masa yang akan datang ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, sementara kita masih ada di muka bumi ini, waktu kita masih ada di dunia ini, Tuhan juga memberikan satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak tergoncangkan oleh apapun, dia tidak bisa digoncangkan oleh masalah, tidak bisa digoncangkan atau dikalahkan oleh masa, oleh waktu. Dia ada, iya dan amin, dan firman Tuhan akan digenapi, dan firman itu adalah bagian yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita masuk ke dalam firman Tuhan, disitulah kehidupan kita bisa menjadi kuat. Amin. Hidup kita bisa menjadi kokoh karena kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita renungkan kembali, arti dari menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu bukan berarti kita selalu aman berada di dalam dunia ini. Ya, kita berdoa minta perlindungan Tuhan, kita berdoa minta berkat Tuhan, tapi selalu kan ada aja yang terjadi dalam hidup kita ya. Ada yang tetap sakit, ada yang tetap mungkin mengalami musibah dan lain sebagainya. Jadi saya mau ajak kita lebih mengerti lagi nih bahwa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan bukan berarti kita terlepas dari yang namanya masalah. Kalau kita kembali ada firman Tuhan katakan, while you are in the world you will have problem. Itu firman Tuhan katakan seperti itu.
Gitu. Kita tidak berdoa untuk masalah tentu, kita tidak mengharapkan masalah, tetapi ya namanya di dunia ini selama kita masih berada di sini, kita tidak terkecuali dari yang namanya masalah. Nah kemudian artinya apa? Bahwa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yang ditulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, ini membawa kita lebih ngerti lagi nih bahwa oke, Tuhan katakan bahwa kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi di satu sisi kita juga lihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa ya kita tidak terkecuali sebagai orang percaya di mana ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita secara jasmani. Kita mengalami goncangan dan lain sebagainya. Maksudnya ya ada musibah, ada masalah dan lain sebagainya. Tetapi mari kita mengerti bahwa di dalam setiap masalah yang kita alami, semua hal yang berat yang kita alami, satu hal yang pasti, bahwa kita tidak bisa dipisahkan dengan kasih Tuhan. Ayat ini luar biasa, bahwa tidak ada apapun ketika saudara hidup, ketika saudara sedang berada dalam masalah, ketika engkau sedang sakit, ketika engkau sedang bahagia mungkin, bahkan di dalam setiap serangan yang iblis berikan, kita ingat Ayub, di dalam setiap cobaan yang ada, kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Amin. Tuhan ini dia tetap sebagai gembala yang agung, dia menuntun kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti tadi dikatakan, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Atau kita mengenal dengan istilah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah dari sini berarti apa yang harus kita pelajari? Kalau kita lihat, ada masalah. Tapi kita berada di dalam kasih Allah. Tapi kita tetap hidup di dunia ini. Selain memang ada tujuan Tuhan, nah ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, mari kita perlu untuk lebih lagi menguatkan iman kita supaya iman kita itu bisa tetap kokoh, bisa tetap teguh di dalam setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. We need to have an unshakable faith. Saudara tahu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman sebesar apa? Biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi enggak? Sesawi bukan sawi yang gede gitu ya. Biji sesawi itu kecil sekali gitu. Biji sesawi itu katanya engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Intinya apa? Sebenarnya bukan masalah iman yang besar atau kecil atau seberapa besar iman saudara. Tetapi engkau perlu memiliki iman. Bahkan iman yang kecil sekalipun, engkau dapat melakukan hal yang luar biasa. Dalam arti apa? Imanmu itu harus teguh di dalam Tuhan. Ada amin? Imanmu itu harus kokoh di dalam Tuhan. Engkau tidak bisa ke kanan ke kiri, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya lihat ini adalah tantangan kehidupan sehari-hari. Waduh, saudara, buat saya pribadi ya, yang paling berat itu sepertinya ketika ketika seolah tidak ada jawaban gitu. Betul ya? Wah kita berdoa nih tapi kondisi tetap sama. Kayaknya tidak ada perubahan begitu. Dari musim berganti musim tetapi tetap seperti itu. Waduh ini tetap beriman, percaya gak ya pada Tuhan? Atau kayaknya capek nih, mulai capek berdoa. Mulai capek berharap pada Tuhan. Nah disitulah kemudian iblis mencoba memasukkan ide-ide, udah ambil jalan pintas. Udah lakukan, kamu kan udah pernah berpikir untuk lakukan seperti ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, iblis akan berusaha untuk selalu membawa kita keluar dari jalan Tuhan
atau dari iman kita terhadap Tuhan. Tetapi firman Tuhan beberapa kali nanti kita akan lihat itu mengajarkan kita untuk kita boleh tetap berdiri teguh di atas iman kita. Iman kepada Yesus Kristus. So, saudara yang kasih Tuhan, dunia bergoncang dan akan terus bergoncang. Tuhan akan menggoncangkan, tadi dikatakan. Sekali lagi aku akan menggoncangkan. Begitu. Tetapi biarlah iman kita tidak tergoncangkan oleh setiap goncangan yang ada di dunia ini. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki iman yang teguh yang tidak tergoncangkan. Nah, saya mau ajak kita lihat beberapa ayat. Mungkin pagi hari ini enggak terlalu banyak. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. Ini seringkali kita dengar firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian ayat ke-9, lawanlah dia, berdirilah teguh dalam iman karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Saya mau bacakan bahasa Inggrisnya. Saudara bisa baca dengan saya kalau mau, 1, 2, 3. Be alert and of sober mind, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Saudara lihat bahwa setiap orang percaya dimanapun. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ya ini kita mengucap syukur, saudara berada, saya sungguh percaya saudara berada atau hidup di satu tanah yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kita ini bisa dibilang semuanya adalah orang yang kaya yang diberkati. Saudara bandingkan kehidupanmu dengan banyak orang yang hidup di negara ketiga istilahnya, development country. Engkau adalah orang diberkati luar biasa. Dan ini adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa saudaramu di dunia ini, setiap orang percaya itu mengalami penderitaan yang sama. Maksudnya apa? Ada penderitaan mungkin yang satu menderita di dalam tekanan tidak bisa ibadah dan lain sebagainya. Tetapi yang lain mungkin ada yang menderita kelaparan, ada yang berjuang hamba-hamba Tuhan yang berjuang dalam kehidupannya secara pribadi, mungkin kelaparan betul-betul, ada ancaman, atau bahkan di sini kita mengalami penderitaan kita sendiri. Kita memiliki tantangan kita sendiri. Nah di sini apa? Bahwa di dalam semuanya kita boleh sadar bahwa iblis ini sebenarnya sedang berkeliling seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu ya dia menantikan saat di mana kita lemah. Dia menantikan saat kita tidak waspada. Kalau dikatakan waspada ini berarti ini adalah istilah militer atau istilah seperti orang yang berjaga-jaga. Kalau kita bisa lihat ada yang namanya watchman. Watchman itu orang yang berdiri di menara, dia yang melihat gitu ya. Dia yang berjaga-jaga. Kalau ada musuh datang, dia yang akan melihat pertama kali bahaya datang. Tapi kalau orangnya tidur, dia lengah, disitulah iblis bisa masuk, musuh bisa masuk. Nah, kuncinya apa? Ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan apa? Berdirilah teguh di dalam iman. Nah, di sini dibilang, resist him, standing firm in the faith. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang paling sederhana yang kita perlu mengerti adalah bahwa setiap orang percaya di dunia ini mengalami penderitaan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian untuk itu kita perlu memiliki sebuah iman yang teguh. Kenapa? Karena dengan imanlah kita melawan iblis. Dengan iman kita melawan iblis, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang pada akhirnya membawa kita kepada sebuah keselamatan. Dengan kata lain apa? Ini kalau di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, itu saudara lihat dikatakan seperti ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau di sini kan berdirilah teguh, kemudian standing firm in the faith. Berdirilah teguh
dan dalam iman. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman itu adalah sebenarnya senjata kita nih untuk melawan iblis. Dengan kata lain apa? Kita tidak akan bisa melawan iblis kalau iman kita cuma setengah-setengah. Betul ya? Kita tidak akan pernah bisa melawan iblis kalau iman kita tidak kuat. Kita tidak akan pernah bisa menang terhadap iblis kalau iman kita tidak kokoh di dalam Tuhan. Wah. Saya ingat waktu ya anak saya ikut karate, terus ya belajar bela diri gitu ya. Itu yang diuji itu dari awal itu yang dilatih apa? Supaya punya berdirinya bisa teguh gitu. Bisa kokoh. Nanti 5 orang gitu berdiri semuanya didorong-dorong gitu. Wah nggak boleh jatuh, mesti teguh, mesti berdiri. Kenapa kalau kita wobbly ininya nggak kuat, ya kita jatuh, ya udah lewat. Diajarin tuh gimana kayaknya badannya itu kayak nancep ke bumi gitu, dengan postur, titik berat tubuh, pokoknya semuanya. Akhirnya ya mesti dikuatin, nanti didorong di sini, ditendang di mana, mesti teguh. Gitu. Nah itulah kita perlu berdiri teguh. Kalau tidak teguh, ya dengan posisi dan lain sebagainya, ya akan dengan gampang jatuh. Nah ilustrasinya seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa menang melawan iblis kalau iman kita tidak teguh. Dalam arti apa? Dengan mudah kita akan dikalahkan oleh iblis. Waduh saudara, saya mengalami kok. Ketika ada di dalam masa-masa yang sepertinya discourage ya. Di sini ada yang pernah discourage gitu, kehilangan semangat gitu ya. Wah, pastor juga manusia ya, ada lagunya kan itu. Pastor juga manusia, oh bukan. Tapi saya mau jujur, ada masa-masa di mana saya sebagai hamba Tuhan, saya discourage. Aduh Tuhan kok kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada harapan, kok sepertinya mentok, kok sepertinya berat. Well, yang perlu dilakukan apa? Kembali kepada janji firman Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mesti teguh percaya bahwa keadaan seperti ini, firman Tuhan katakan seperti ini. Mana yang saya mau putuskan? Kita perlu putuskan untuk percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin itu akan digenapi. So, yang paling penting di sini untuk apa? Yaitu kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang tidak tergoncangkan, memiliki iman yang membawa kita berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga di dalam setiap tantangan yang ada kita bisa tetap kuat, berdiri teguh dan terus menjadi berkat buat banyak orang. So, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ayat terakhir pagi ini. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, and be strong. Saudara kalau yang ada software Alkitab atau saudara bisa Google gitu ya, saudara cari berdirilah teguh dalam iman, stand firm in the faith. Itu ada beberapa ayat yang saudara bisa dapatkan, di mana kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu mengingatkan kita berkali-kali dalam beberapa kejadian, dalam beberapa situasi untuk kita boleh terus berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam iman. Kenapa? Karena iman kita itulah yang menjadi serangan iblis. Iblis akan selalu menggoncangkan iman kita, membuat kita lemah sehingga ketika kita tidak waspada, ketika kita discourage, ketika kita seolah hilang pengharapan, disitulah iblis bisa membawa kehidupan kita, menjatuhkan kita, membawa kita untuk turun dan bukan menjadi naik. So firman Tuhan dibilang begini, berjaga-jagalah. Ini artinya apa? Berarti seperti tadi, kita ini secara dari bahasa aslinya diartikan you need to keep awake. Engkau perlu tetap bangun. Engkau perlu tetap sadar. Engkau perlu tetap melihat. Keep watching, jangan kecolongan. Jangan kasih kesempatan kepada iblis, jangan kasih kesempatan sedikit pun untuk iblis bisa masuk.
Untuk itu saya suka nonton film-film militer, perang dan lain sebagainya ya. Bahkan ketika mereka sedang berjalan di hutan, udah berjalan misalnya 24 jam kah, ada yang seperti itu, 18 jam. Mereka dalam satu kondisi itu bisa capek sekali dan pada waktunya mereka akan ambil tidur misalnya 2 jam bahkan, tetapi tetap ada satu orang yang gak tidur. Itu mesti tetap bangun. Karena musuh bisa datang kapan aja, lewat mana aja, apalagi kalau sudah gelap dan malam-malam seperti itu. So we need to stay awake. We need to keep watching, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam iman. Kapan terlebih kalau kita perlu berjaga-jaga dalam iman? Ya terlebih ketika kita sedang lemah. Maksudnya apa? Kalau saudara sedang sakit, saudara sedang bergumul, saudara sedang berdoa tentang sesuatu. Engkau sedang mengalami musibah, engkau sedang di lay off misalnya, engkau sedang mengalami tantangan. Disitulah engkau perlu lebih berjaga-jaga di dalam firman Tuhan. Disitulah engkau perlu lebih bergantung kepada Tuhan, lebih berdoa kepada Tuhan, lebih berharap kepada Tuhan. Berjaga-jaga, kenapa? Karena mungkin kondisimu sedang lemah. Dan iblis sedang menunggu. Dia berkeliling aja. Ketika kita tidak siap, ketika kita sedang lemah, iblis akan menerkam kita. Dan di sini kemudian dibilang be a man. Act like a man. Ini maksudnya apa? Ini artinya itu seperti jangan kita jadi apa ya? Jangan takut, don't be a coward. Kita mesti tetap berani. Kita mesti tetap encourage diri kita, tetap berada di dalam Tuhan, memandang kepada Yesus dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan ambil tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan perlu keberanian. Betul ya? Kita perlu satu kebulatan hati untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah, biarlah imanmu itu teguh dan jangan dipengaruhi oleh apakah itu perasaan atau situasi, tetapi terus berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Stand firm in the faith. Tetap teguh dalam iman kita terhadap Yesus Kristus. Selalu kembali kepada firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tadi di awal saya sampaikan kita sudah masuk di dalam bulan Oktober, kemudian Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir dalam tahun 2025 ini. Jadi beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang iman yang teguh di dalam Tuhan. Saya lihat ini satu hal yang penting untuk kita sebagai gereja Tuhan untuk mengerti betul gitu ya tentang iman. Nah, iman ini menarik gitu. Iman ini adalah apa? Bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Gitu. Iman itu adalah satu hal yang kita percaya, kita belum melihat kebenarannya. Tapi ketika kita percaya, kita akan menjadi bagian, kita akan melihat, kita akan menerima bagian janji firman yang Tuhan berikan kepada setiap kita. So, siapkan dirimu ke depan dan sampai pada akhir tahun ini saya berdoa jemaat Tuhan itu boleh menjadi gereja yang kuat di dalam Tuhan. Kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Dalam arti apa? Kita memandang sesuatu dengan perspektif dari Tuhan dan kita dalam menghadapi segalanya, kita boleh menghadapinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita tahu ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Well, again, saya saksikan mungkin ada beberapa pribadi yang tahu pergumulan saya pribadi, tapi kita semua bergumul dalam iman seperti firman Tuhan katakan. Tapi saya lihat Tuhan itu sebenarnya setia gitu ya. Janjinya itu yang iya dan amin. Tetapi yang jadi masalah itu apakah kita sebenarnya masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap mau berpegang kepada janji firman Tuhan? Atau apakah dalam kesulitan kita keluar dari Tuhan? Kita bergantung kepada kepintaran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, keberadaan kita sendiri. Tapi biarlah kita boleh terus teguh dalam iman. Mungkin keadaan gak akan jadi gampang, tapi kita tidak menjadi lebih takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berserta dengan kita.
Mari kita boleh terus berdiri teguh di dalam iman, kita boleh terus kembali kepada firman Tuhan, kita berjalan di dalam Tuhan. Di sanalah niscaya kehidupanmu boleh menjadi kehidupan yang boleh penuh dalam Tuhan, dan engkau bukan hanya sampai di situ, tapi engkau boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat benih awal firman Tuhan tentang iman itu boleh jatuh di tanah yang baik, di dalam setiap hati yang baik dari jemaat Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Roh Kudus yang boleh bekerja dalam setiap kami. Boleh meneguhkan kepercayaan kami Tuhan. Boleh membangun terus kehidupan kami dengan bata demi bata, kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Yang pada akhirnya menjadi sebuah fondasi yang kuat yang dapat menopang kehidupan yang kuat di dalam Engkau. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan dalam kitab Matius, bahwa meskipun ada angin, hujan, badai dan lain sebagainya, tetapi ketika kami boleh membangun kehidupan kami di atas perkataan-Mu, perkataan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bangunan kehidupan kami itu boleh dibangun di atas batu karang yang teguh. Kami boleh seperti orang bijak yang membangun bangunan rumah kami di atas batu karang yang teguh, dan tidak ada apapun Tuhan yang dapat menggoncangkan atau membuat kehidupan setiap jemaat Tuhan itu menjadi jatuh, atau tidak ada pekerjaan apapun yang dari iblis yang dapat mengena kepada kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Boleh di-pause dulu, I'm sorry. Okay. Kita mau siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan ya. Saudara, kalau sudah mendapatkan elemen perjamuan boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Let's stand up together. Yang belum bisa dibantu oleh usher, if you haven't received the element, usher can help you. So firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Saudara, kita ingat bahwa bahkan Yesus Kristus, dia pegang kepada tujuan dari Bapa di sorga. Dia memiliki iman yang kuat terlepas dari tantangan yang paling berat yang pernah dialami oleh satu manusia di muka bumi ini. Suatu saat Yesus katakan bahwa kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Ketika ia disalib, dia mengatakan, Bapa kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus tetap, meskipun dengan otoritasnya dia bisa melakukan banyak hal, dia mungkin bisa menciptakan malaikat, dia tetap setia kepada tujuan dari Bapa di sorga, dia tetap tahu bahwa ada tujuan yang jelas, dia tetap memiliki iman yang kuat di tengah-tengah hal yang berat pada saat itu. So, dengan teladan, mari kita boleh lihat bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan karena tubuh Kristus yang diserahkan buat kita, kita
kebesaran Tuhan, kekuatan dari Tuhan buat hidup kita. So, Bapak Ibu. Ambillah dan makanlah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. In the same way, after supper he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Mari kita boleh selalu kembali kepada teladan salib. Mengingat Yesus, mengingat apa yang Yesus berikan, mengingat bahwa ada darah yang tercurah bagi kita. Darah yang menebus, darah yang menyucikan kita, darah yang melayakkan kita. Darah Tuhan yang membawa kita untuk boleh menjadi bagian di dalam kerajaan Tuhan selama-lamanya. So, ambillah dan minumlah. Take this and drink it. Let's take a moment. Let's be grateful. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan kata-katamu sendiri, mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Buat setiap berkat penyediaan Tuhan, berkat pendampingan Tuhan, berkat di dalam kesehatan, berkat di dalam keluarga, berkat di dalam banyak hal. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat salib Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang seharusnya menerima hukuman, tapi kami boleh dilayakkan. Kami boleh diangkat, kami boleh ditebus dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang tercabik-cabik. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak, kami berikan Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya untuk Engkau. Dan biarlah kami sebagai gereja Tuhan, kami boleh selalu kembali kepada salib Tuhan. Di dalam setiap hal yang kami alami hari-hari ini, salib Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Salib-Mu yang boleh menuntun setiap keputusan dan tindakan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar gereja Tuhan boleh dipenuhi dengan pengucapan syukur, dipenuhi dengan otoritas dari Tuhan, dipenuhi dengan kuasa yang dari Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan juga bahwa setiap kali kamu meminumnya, biar ini boleh menjadi peringatan akan aku. Bahwa Tuhan boleh memakai gereja Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Kristus kepada banyak orang. Sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. You may be seated.